diusir dari Indonesia pakai baju putih. Jangan gitu Pak, nanti keluarga istri saya diusir dari Indonesia. Itu kan setan iya. Pak. Ada setan. Saya banyak Jadi, Bapak menghina istri mereka saya jadi namanya kesetanan itu. ya, Istri kesetanan saya ya. setan Pak. Iya, setannya. Tan Yuhok, Tan Juli. Anda bener nih, Pak Andi udah bener rasis nih, nggak bener nih. Aduh. Keluarga istri saya itu mereka margatan itu, loh Pak. mereka itu melanggar undang-undang Indonesia. Mami saya juga margatan loh Pak. Ya. Jangan gitu Bapak ini loh, Ya, nggak bener nih Bapak ini. Ya, Saya di muka Pak Andi nggak bener nih, menghina nih. Itu semua harus diusir dari Indonesia. Itu bajunya aja baju Arab, itu bukan orang Indonesia. Mereka jadi kesetanan Pak ya, jadi kesetanan mereka bahasa semua Arab ya, Pak ya. Iya, bahasa Arab, bajunya Arab, ngomongnya Arab, makannya Arab. Aduh, repot Pak. Udah deh, kalau lu mau kumpul sama marga. Pak Paul sama Pak Saifuddin DPO, bukan Dewan Daftar Pencarian Orang lagi. Jadi DPO-nya Dewan Penyelamat Orang, Pak Paul. Ya. Lawong Ibu Koni bisa ketemu Pak Pol kok di Den Haag, kok Interpol nggak bisa nanya alamat. Interpol macam apaan? Lucu. Itu Kita tiap minggu WA Zoom sama si Saifuddin, kita tahu dia di mana. Interpol nggak bisa tahu. yang kejar Pak Paul, Pastor Paul, ada Interpol moral, polisi moral, bukan polisi beneran gitu. Cuman di apa? Ada diperintah oleh sekelompok pesanan lah, polisi pesanan, bukan polisi beneran gitu. Iya, polisian yang pistolnya pakai plastik punya tuh. Polisi kayak di Iran, polisi moral gitu. Di USA. Mana di USA? Selamat pagi, siang, malam. Merdeka melawan penjajahan Arab tolol. Gini aja deh Pak milenial ini. Satu aja pertanyaan saya. Tunjukkan satu negara yang majority Islam, apa kontribusi mereka ke dunia? Dari negara Afrika, dari mana pun, dari Middle East. Arab, apa kontribusi apa mereka ke dunia? Sperma. Iya, sperma doang. Adakah mereka yang bikin telepon? Telepon itu kan bid'ah. Adakah mereka pakai mobil? Bid'ah, semua bid'ah. Tapi mereka mau terbang pakai Boeing, pakai Airbus, nggak pakai onta. Jadi satu aja. Mereka ada satu Pak, teror. Mereka terbang pakai burak loh Pak, pakai onta. Bapak menghina sekali, pakai burak loh Pak. Pakai burak. Jadi kita lihat buah itu lihat dari pohon itu, dari buahnya. Adakah buah-buah Islam di dunia ini? Satu aja. Kasih tanya. Menteror Pak, menteror. Enggak, yang positif maksudnya, yang positif. Ada nggak yang positif? Adakah negara Islam yang pernah bikin mobil, pernah bikin telepon, itu bid'ah semua. Ini kan pakai toa made in, nggak tahu made in orang kafir, maksudnya pakai toa. Itu aja. Emang udah negara Islam nggak ada yang kontribusi yang bagus di dunia ini. Terus ngapain orang mau ikut? Makanya ini Pak Andi salah lagi, sebentar saya jelaskan. Lu baca bukunya itu sekarang bayangin kayak apa namanya? Ini ada Tan Handri nih. Ini Tan Handri juga keturunan Muhammad di Tan Handri nih. Habib Smith itu apa? Habib Smith itu. Mana bisa orang model gitu keturunan Muhammad katanya gitu. Ya bukan, itu Habib Smith, jauh aja. Itu maknya bule di sama orang Arab, anaknya jadi gitu. Iya kan, masih ada blonde hairnya gitu. Jadi ya mana bisa maju. Diusir dari Indonesia pakai baju putih. Jangan gitu Pak, nanti keluarga istri saya diusir dari Indonesia. Itu kan setan Pak. Ada setan. Saya banyak. Jadi Bapak menghina istri saya namanya itu. Istri saya setan Pak. Iya, setannya. Tan Yuhok, Tan Juli. Anda bener nih Pak Andi, udah bener rasis nih, nggak bener nih. Aduh. Keluarga istri saya itu mereka itu melanggar undang-undang Indonesia. Mami saya juga margatan loh Pak. Ya. Jangan gitu Bapak ini loh, nggak bener nih Bapak ini. Ya, saya di muka Pak Andi nggak bener nih, menghina nih.
Itu semua harus diusir dari Indonesia. Itu bajunya aja baju Arab. Itu bukan orang Indonesia. Mereka Jadi ngomong yang kesepanan Pak ya. Jadi ngomongnya kesepanan ngomong mereka bahasa semua ya Arab. Pak ya. Iya, bahasa Arab, bahasa Arab. Bajunya Arab, ngomongnya Arab, makannya Arab. Repot Pak. Udah deh, kalau you mau kumpul sama marga mana lah. Malam ini memang setan setanan semua. Indonesia 77 tahun merdeka. Apa yang diproduksi? Apa yang bisa dibanggakan dari Indonesia? Itu santri-santrinya pada hamil, santri-santrinya pada yang dibanggakan. Itu yang dibanggakan dari Indonesia. Oh, banyak santri-santri di Jombang itu pada hamil semua. Wah, mereka bangga sekali. Berarti titik mereka masih berjalan gitu katanya. Obat kuatnya dari Arab kuat katanya. Nggak jadi Islam, nggak jadi. Kan memang rencananya kan ini kan puncak pas ini kan memang rencananya mau dibikin ini Pak, produksi sinetron Pak. Nanti kan kalau yang pesek-pesek ini ketemu sama yang mancung-mancung kan jadi nggak terlalu mancung, nggak terlalu pesek. Jadi kan produksinya bagus-bagus nanti kan Pak. Nanti itu untuk rencananya untuk itu kan yang Pak Andi dulu ngomong kan untuk produksi sinetron Indonesia terbaru kan. Yaitu apa? Istriku ternyata adalah suamiku. Istriku adalah suamiku. Apa namanya? Mertuaku ternyata istriku. Apa yang judulnya gitu-gitu. Kasian Pak Santi yang mereka garo-garo kepala tuh. Ya Pak, saya ketawa ingat si Habib itu Pak ke Manado, dia ceramah. Ya sebenarnya namanya bukan Habib. Apa itu Pak Andi dibilang tadi Habib siapa itu? Habib Smith. Habib Smith itu orang Manado. Sebenarnya keturunan Toar Lumimut. Cuma mau mengambil nama cari peran bikin Habib. Waktu dia diceramah di Manado, dikejar orang-orang Manado yang pakai merah, lari terbirit-birit, balik lagi. itu emaknya Saya bule. coba cari itu ya, Pak Sor Paul. Buka YouTube-nya. Kemarin dia orang Manado di kampung Arab rumahnya. Saya ikuti terus. Pas dia ceramah di sana dikejar orang Minahasa, balik lagi ke Jawa. Tadi dia itu emaknya emaknya itu bule diewek sama orang Arab. Ya jadinya begitu. Rambutnya blond. Pak Paul sebenarnya Pak Paul sama Pak Saifuddin DPO bukan Dewan daftar pencarian orang lagi. Jadi DPO-nya Dewan Penyelamat Orang Pak Paul. Ya. Lawang ibu Koni bisa ketemu Pak Paul kok di Den Haag kok Interpol nggak bisa nanya alamat. Interpol macam apaan? Lucu. Itu Kita tiap minggu WA Zoom sama si Saifuddin, kita tahu dia di mana. Interpol nggak bisa tahu. Yang kejar Pak Paul, Pastor Paul ada Interpol moral, polisi moral, bukan polisi beneran gitu. Cuman di apa? Ada diperintah oleh sekelompok pesanan lah, polisi pesanan, bukan polisi beneran gitu. Iya, polisian yang pistolnya pakai plastik punya tuh. Polisi kayak di Iran, polisi moral gitu. Dengar. Polisinya itu yang polisi itu kalau nembak pistolnya muncrat itu loh Pak. Bukan bang bang bang, bukan gitu, tapi trot. Nah, lanjut. Nah, ini terakhir nih, Bung Beta nih, kasih terakhir nih, Bung Beta nih. Mana Beta Maluku nih? Kemarin datangnya telat terus. Udah masuk. Ayo Bung Beta, lanjut. Iya. Ini kan kebebasan bicara di sosial media. 3 minggu lalu kan saya sudah tanya ke si Karni Ilyas itu yang mengaku Karni Ilyas. Tapi saya sebutnya KW lah tanpa wajah. Cuma kita jangan terjebak di sosoknya. Yang disampaikan aja pandangannya. Kalau ada yang bagus ya kita ambil, nggak bagus. Dan yang dia sampaikan kan dari sisi kita luas pemikirannya. Ya kan?
Karni Ilyas TW itu tanpa wajah. Ya kita ambil sisi positifnya aja. Kalau Karni Ilyas yang asli, ya itu urusan hukum di antara TW lah, bukan dengan kita, bukan dengan Pak Usang. Dan dia sendiri pernah bersaksi bulan lalu bahwa dia tidak ingin Abdul Somad diundang lagi di TV One. Dan dia yang diucap nanti bisa dicek itu di video-videonya Pak Paul itu. Dia bilang dia yang mengajukan agar di board directorsnya TV One supaya Abdul Somad jangan diundang lagi di TV One. Jadi betul kalau dia mengaku-ngaku TV One ya antara TW sama yang asli aja. Nggak usah kita terkecoh di situ. Saya udah bilang kan nih bener asli apa enggak nih, jangan sampai joke. Tapi emang jago tuh kalau emang dia itu yang TW ini ternyata palsu. Ya kita nggak tahu juga, jangan-jangan juga bisa juga kan asli. Tapi membantah kita nggak tahu, nggak kelihatan wajah. Suara-suara boleh mirip semuanya. Ya rame aja Pak, rame. Saya setuju dengan Pak Robert tuh, dia bilang, Pak Robert bilang malah dengan kasus ini, terlepas ini asli atau palsu, jadi viral, orang jadi mendengar kebenaran karena yang disampaikan oleh Karni Ilyas TW itu dia menyaksikan bahwa Bible itu penuh hikmat dan itulah yang benar. Jadi itu aja kita ambil sisinya. Tapi di selanjutnya nih Pak, yang Pak Paul Dere bilang itu betul. Ini masalah waktu. Kalau rejim Jokowi, ya dia memang tidak punya kemampuan lah untuk ketegasan. Jadi kalau misalnya nih berakhir kemudian 2024 kekuatan khilafah lebih besar, suka tidak suka yang disampaikan Pak Paul Dere betul, akan jadi perang saudara, akan berdarah-darah Indonesia. Dan ini di-setup jauh-jauh hari oleh Yusuf Kala. Memang dia ingin memisahkan itu. Kahar Musakar ya. Dia keturunannya Kahar Musakar kan. Dia memang ingin memisahkan, cuman dia halus. Dia main lewat agama. Makassar kan, orang Makassar paling nggak senang dengan Soeharto. Waktu dirubah namanya jadi Ujung Pandang kan mereka protes itu. Jadi caranya mereka halus. Dia merusak Indonesia dengan agama. Pembangunan di Makassar kan besar-besaran Pak, kereta api semua, perdagangan. Ya, nanti ya saat ini mungkin pusat perdagangan dari zaman Soekarno sampai sekarang mungkin pusat perdagangan Indonesia Timur masih di Ujung Pandang. Masih di Makassar. Yusuf Kala ini yang paling bertanggung jawab, Maruf Amin. Munafik semua menggunakan agama untuk mencari kekuasaan aja Pak. Tapi Pak Beta, interupsi sebentar. Ya. Kita ini mau perang saudara. Nah, kita ini perang pakai apa? Masa baju babu runcing? Senjata dari mana? TNI aja. Nah, TNI aja paling dikit udah 70% khilafah. TNI ini ya. Mereka yang punya senjata. Papua aja sudah bisa punya senjata, Pak. Ini kan cuma masalah kepentingan, siapa yang berkepentingan, Pak. Iya. Kalau misalnya nih 9 naga dia berkepentingan, konglomerat sekelas 9 naga itu gampang Pak masukin senjata Pak. Apalagi kelautan Indonesia itu kan emangnya imigrasi ada di setiap pulau, bea cukai ada setiap pulau, TNI AL ada di setiap pulau kan enggak. Gampang masukin senjata. Kalau gitu saya mesti kontak si Mayapada nih. Kita perlu senjata nih. Kita mana tahu malah udah ada di dalam Pak. Ya benar. Kita mana tahu udah ada di dalam. Memangnya mereka mau kejadian 98 terulang mereka jadi korban lagi kan belum tentu. Mereka udah siap juga, kita nggak tahu. Udah siap. Sampai terjadi baru kan, setelah terjadi baru kita oh iya kan semua selalu setelah terjadi. Siap ya. Udah siap mereka. Iya, sebelum terjadi mana ada yang tahu. We never know Pak. Kan sudah ada contohnya kan. Jadi perang Jepang itu, perang Cina lawan Jepang, kenapa Cina waktu itu bisa kalah? Karena ternyata
semua tenaga kerja Jepang yang ada di Cina itu mereka tentara semua. Makanya bisa kalah Cina ya. Negara segede itu bisa ditaklukkan sama Jepang yang kecil banget ya. Karena udah di dalam semua, ada di dalam semua. Sama ya. Cina Indonesia, buruh-buruh Cina yang di Indonesia ini saya yakin kok militer semua ya. Ya seperti contoh soal di Filipina ya, Abu Sayyaf ini senjatanya lebih hebat dari Filipina punya army loh. Ya. Makanya mereka nggak bisa basmi. Ya. Senjatanya lebih lengkap. Nah ini terus gerakan GAM ini, gerakan Aceh Merdeka juga senjatanya dari mana? Mereka udah siap. Ada senjata masuk. Bukan cuma senjatanya doang kalau kali ini Pak, orangnya aja, ya kan organiknya aja udah di dalam Pak. Iya. Organiknya aja udah di dalam, coba bayangin. Kalau senjata mah gampang Pak. Senjata itu ngerakit sendiri juga gampang. Dan orang-orang kalau sudah biasa di militer ngerakit senjata sebentar Pak. Ya kan, ambil alih terus udah ambil alih gudang senjata, udahlah jadi mereka punya senjata, nggak usah diimpor. Mereka mah nggak mikir bagaimana cara masuk ke senjata. Kalau orang perang di Irak, di mana-mana itu ya, di Afghanistan nggak mikir bagaimana masuk ke senjatanya Pak. Mereka cari gudang senjata dibajak. Zaman Perang Dunia Kedua juga begitu kan. Bagaimana cara? Mereka datang ke gudang senjata dibajak langsung Pak. Ya kan, gudang amunisinya dihajar dulu Pak. Ya kan. Ayo, Teddy, lu siap pulang nggak? Ayo pulang. Wah, Teddy pulang dong jadi jenderal bintang 2 ini, Pak. Pak, kan saya pernah bilang kalau selundup senjata gampang lah Pak. Kan salah satu militer yang dari Angkatan Laut orang Manado kemarin yang selundupkan senjata ke Sri Lanka. Oleh sebab itu saya cuma kasih picture kepada negarawan. Sebenarnya untuk penyelundupan senjata itu sederhana, nggak usah dibahas di sini kalau bicara senjata. Yang paling senjata adalah senjata rohani, suara kita yang kita sampaikan ke media ini. Pak, saya bersyukur Pak Pastor. Saya lihat kemarin di YouTube mulai dibangun-bangun gereja di Papua sana. Ya, barangkali suara kita didengar di tempat ini. Sehingga kemarin ada beberapa peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja. Kemudian kemarin juga kita sarankan lepas babi-babi di Papua. Sekarang peternakan babi, mereka mulai melakukan budidaya babi. Karena apa? Yang Pak Andi bisa pulang tuh ke Papua investasi peternakan babi tuh Pak Andi. Iya. Sekarang di Papua Pak, kayaknya dari suara ini, dari suara Paul Sang yang kita sampaikan terus menerus. Saya bilang enggak juga Pak, enggak juga Pak. Itu timingnya jangka panjang Pak. Jangan terlalu cepat dituntas. Enggak juga. Tapi mereka udah dengar. Saya lihat kemarin udah ada beberapa tempat dibangun gereja secara besar-besaran. Kemudian yang kita sampaikan selalu bahwa kalau pembangunan infrastruktur di Irian Jaya, jangan membangun infrastruktur, jalannya sudah jadi, masjidnya sudah dibangun. Nah, inilah kesalahan-kesalahan. Kemudian juga sumber daya manusia, anak-anak kecil diangkut, itu yang kita sampaikan di sini. Diangkut ke Jawa, dididik di pesantren, dibawa lagi ke Irian untuk bagaimana kemampuan mereka untuk memuslimkan, mengislamkan Irian. Ya, saya bilang masalah di Irian kan benar, bukan masalah di sana adalah bagaimana mereka membangun gereja besar-besaran, kemudian mereka rauplah penduduk di sana untuk menjadi satu negara. Persatuan Indonesia di sana akan jadi. Karena di sana mereka cuma dengar pendeta-pendeta, bukan tentara, bukan polisi. Nah, sekarang saya lihat meetingnya si Jokowi sama salah satu jenderal teman saya lihat ada dari Angkatan Udara hadir ya. Saya rasa ya ini salah satu corong yang sangat luar biasa untuk media Paul Sang, yang saya selalu yakin bahwa aparat pemangku negara selalu mendengar akan apa yang kita sampaikan di media ini. Ini sangat-sangat luar biasa. Yang kita mau tunggu sekarang Pak Paul, kiranya yang selalu sampaikan ada salah satu petinggi negara yang selalu ngomong ini negara hukum, berdasarkan Pancasila, mau dia pangap, itu salah satu itu yang saya mau sampaikan di sini.
Kalaupun itu saya dengar di media nanti, saya akan menghormati akan pemangku-pemangku jabatan, khususnya TNI, Polri, ABRI yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinggal saya mau tunggu di YouTube. Salah satu ya yang mau mengatakan bahwa ini negara hukum, ini negara Pancasila. Semua sama. Dan ada pun indikasi siapa yang kelihatan untuk memecah belah negara saya akan tangkap. Mau dia pemerintah, mau dia anggota DPR, mau dia anggota siapapun, kami akan sikat. Itu saya mau tunggu daripada komitmen dari Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Pak Paul. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.